Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya Andre Fokoban di channel saya Lokal Vokal. Kali ini Katong kedatangan Pak, perkenalkan diri dulu kayaknya. Oke, Pak. Silakan baik. Pak. Ya, terima kasih Bang Andre. Ya, nama saya Rusdi Mewal. Saat ini bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai sekretaris dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Begitu Bang Andre. Pak, kita lihat nih pantau-pantau medsos dan sebagainya macam. Kita lihat dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri nih ada sibuk-sibuk tampaknya. Ada perkenalkan apa aplikasi atau apa gitu. Pak, boleh perkenalkan sedikit untuk kita? Boleh. Ya, oke. Jadi saat ini kami sedang membuat aplikasi. Ya. Aplikasi ini berbasis web terkait dengan pelaporan. Yap. Pelaporan ini mengenai pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Ya. yang wajib disampaikan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang telah memperoleh izin atau persetujuan lingkungan dari Gubernur Maluku. Kami menghadirkan satu web aplikasi ini untuk memudahkan sih, Ya. untuk memudahkan supaya pelayanan publik kami terkait pelaporan lebih efisien efektif. Berarti ini salah satu bentuk inovasi dari dinas untuk memudahkan ya dalam Ya, betul. pelaporan. Tapi menjadi motivasi untuk membuat aplikasi dari instansi sendiri itu apa, Pak? Oh baik ya. Jadi motivasi kami ini karena berangkat dari, saya cerita dulu ya, Ya, cerita ya, mengenai regulasi dulu ya. Siap. Regulasi. Jadi kita ini punya payung besar, payung hukum, yaitu Undang-Undang 32 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ya. Ada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ya. Di dalam aturan itu, kedua aturan itu diamanatkan bahwa setiap pemegang izin atau persetujuan lingkungan wajib menyampaikan laporan setiap 6 bulan sekali kepada Gubernur Maluku melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Oke. Saat ini pelaporan itu dilakukan secara manual, Ya. masih dalam bentuk hard copy, secara manual disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Ada kendala terhadap pelaporan ini. Kendalanya itu tidak semua pemegang izin menyampaikan laporannya secara tertib, tepat waktu, setiap 6 bulan tadi. Ya. Banyak kendala dalam hal ini. Kendalanya itu diantaranya mereka belum paham dengan sistematika pelaporan. Ya. Memang kami sejak mulai membahas untuk persetujuan lingkungan atau dokumen lingkungan, sering kami mengingatkan. Ya. Bentuk pembinaan kami mengingatkan kepada pelaku usaha atau nanti yang calon-calon pemegang izin ini untuk taat menyampaikan laporan. Ya. Nah, itu sudah ada di dalam dokumen lingkungan mereka, taat menyampaikan laporan. Tetapi ya masih ada juga sih yang tidak taat gitu, tidak taat. Ada pelaku usaha juga yang memiliki izin sampai di Maluku Barat Daya, dari 11 kabupaten kota. Mereka memiliki izin. Jauh sih kalau dari misalnya dari Tiakur itu harus berangkat ke Ambon hanya untuk membawa laporan, pasti ya tidak efektif itu. Nah, bagaimana supaya itu lebih efektif, lebih efisien? Kami hadirkan aplikasi supaya mereka ada di Tiakur maupun ada di Maluku Tenggara maupun di Pulau Seram, mereka bisa menyampaikan laporan langsung real time. Saat itu kita bisa langsung menerima laporannya. Itu motivasi kami, Bang Andre, supaya kita punya rekan-rekan mitra pelaku usaha ini juga tidak mengalami kesulitan untuk menyampaikan laporan. Kami berikan kemudahan dengan aplikasi ini. Artinya secara konvensional itu memang tidak efektif secara jarak, secara ketepatan dalam itu yang dicakup oleh aplikasi Mantap ini sendiri, Pak ya? Ya, betul. Benar. Andai kan saya sebagai pelaku usaha dan sebagai macam, urgensinya dalam arti ini sepenting apa sih manfaatnya untuk saya sebagai pelaku usaha? Oke. Ya, pasti kita menciptakan satu aplikasi sangat penting itu. Ya. Kita harus bisa memperhitungkan bahwa aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh mereka atau pemegang izin. Karena kalau tidak taat melapor sesuai ketentuan aturan, ya bisa dikenakan sanksi. Pelaku usaha bisa dikenakan sanksi. Kami tidak mau itu terjadi buat pelaku usaha. Makanya kami coba menghadirkan satu web aplikasi Mantap ini
supaya penanggung jawab izin atau persetujuan lingkungan itu tidak ada lagi alasan untuk tidak menyampaikan laporan. Makanya kami hadirkan aplikasi ini, kemudahan kepada mereka untuk menyampaikan laporan. Dan itu pentingnya di situ. Kita membantu pelayanan publik kepada mereka. Oke. Berarti dalam arti memang aplikasi ini diciptakan untuk menanggulangi segala hambatan yang selama ini dikeluhkan oleh pelaku usaha sendiri ya Pak ya. Oke, sesimpel apa sih Pak mekanisme pelaporan lewat aplikasi Mantap ini? Di aplikasi ini kita sudah membuat sistematika. Nah, yang memang menjadi kendala yang tadi kami ceritakan di awal bahwa ada problem sistematika atau format. Karena sistematika ini juga diatur Bang dengan Kepmen 45 tahun 2005 bahwa ada sistematika baku terhadap pelaporan ini. Jadi kalau pelaku usaha atau penanggung jawab usaha itu menyampaikan laporannya tidak sesuai sistematika, berarti ada beberapa data-data yang memang atau informasi yang tidak disampaikan sesuai dengan izin yang mereka terima. Nah, ini menjadi problem. Makanya kami membuat satu kemudahan atau simple aplikasi yang memang sudah memuat sistematika di dalam satu web aplikasi tadi. Nah, disitulah teman-teman pelaku usaha bisa langsung menginput datanya sesuai dengan aplikasi yang kami sudah buat tadi, yang memang dibuat sesederhana mungkin supaya teman-teman pelaku usaha bisa lebih mudah menyampaikan laporan. Ini juga Pak yang tidak kalah penting sebenarnya. Segala hambatan sudah aplikasi Mantap ini bertujuan untuk bisa efektif dan efisien. Betul. Kurang lebih seperti itu Pak ya. Bang. Sementara kalau sebagai pelaku usaha, kadang-kadang katong bertanya, apa sih hubungan antara katong pelaporan yang konsisten sama dampak sama lingkungan? Apa sih Pak? Baik. Mantap itu mari taat melapor. Kalau taat di sini yang kami maksudkan, bukan hanya sekedar taat melapor itu laporannya, tetapi di dalam laporan tadi itu memuat rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Kami berikan satu contoh. Jadi di dalam laporan itu di pengelolaannya ada mereka melaporkan terkait dengan bagaimana pengelolaan air. Pengelolaan udara, kemudian ada juga sampah LB3. Nah, di dalam ketentuan aturan bahwa ada ambang batas atau baku mutu dari pengelolaan air, udara dan sebagainya tadi. Nah, kita akan bisa memantau melalui aplikasi apakah laporan-laporan terkait dengan pengelolaan lingkungan tadi, yang detail tadi itu, apakah dia sesuai dengan baku mutu lingkungan atau dia melebihi baku mutu lingkungan. Nah, di situ kami bisa melakukan satu evaluasi terhadap laporan tadi. Jadi kepada penanggung jawab usaha atau izin ini, jika memang laporannya tadi menunjukkan dari hasil lab, hasil laboratorium bahwa itu melewati baku mutu, berarti itu menyalahi dari ketentuan. Nah, itu yang kami harus evaluasi. Nah, langkah-langkah evaluasi akan kami lakukan di dalam aplikasi ini melalui beberapa pembinaan atau surat yang kami harus sampaikan kepada pelaku usaha bahwa ini harus diperbaiki. Nah, itu supaya pengelolaan lingkungannya tetap terjaga di sini. Ya, dia tidak melewati baku mutu. Kalau baku mutu melewati baku mutu, ya bisa dikatakan bahwa ada terjadi pencemaran di situ. Artinya kita kontrolnya bisa lebih real time juga, datanya juga. Gitu. Pak, sementara kan mungkin ada yang dalam arti tidak tertib dan sebagainya macam untuk pelaporan. Apa sih konsekuensinya untuk ini pelaku usaha nakal yang mau lapor begitu? Baik ya. Motivasi dari penyediaan aplikasi ini pasti kami memberikan satu ketentuan kepada penanggung jawab usaha izin atau persetujuan ini. Ada dua konsekuensi terkait dengan pelaporan. Konsekuensinya kalau memang dia taat melapor, berarti ada reward di dalamnya. Tetapi kalau dia tidak taat melapor, ya pasti harus memberikan punishment atau sanksi. Nah, jika kita tidak menerapkan dua ketentuan ini atau dua langkah ini, pemegang izin pikirnya sudahlah, kita udah dapat izin nih. Buat apa sih kita buat laporan? Kan kita yang kelola sendiri, kita yang manfaatkan sendiri, kita tidak usah buat laporan. Padahal di balik itu laporan ini sangat penting karena kami sebagai instansi Dinas Lingkungan sebagai
bawahan dari gubernur terkait dengan pengelolaan lingkungan, kami punya kewajiban, kami punya tusi di situ bahwa yang namanya pengelolaan lingkungan harus kita kontrol, harus kita awasi. Nah, disinilah bentuk dari reward dan punishment itu harus kita berikan kepada mereka yang taat atau yang tidak taat. Begitu, Bang. Dan disitulah fungsi aplikasi Mantap ini untuk mengukur itu, apakah untuk diberi reward apa punishment itu sendiri. Oke Pak, bicara tentang apa nanti diaplikasikan dan sebagainya macam. Secara terukur target Bapak untuk pelaku usaha berizin ini untuk mereka taat melapor, adakah target secara terukur Pak? Baik. Jelas target kami harus 100% mereka taat melapor. Itu target kami. 100% harus taat melapor. Saat ini dari tahun 2019 sampai tahun 2024 pemegang izin sudah diberikan oleh pemerintah provinsi itu sebanyak 156 pemegang izin, dan itu akan terus bertambah Bang. Setiap tahun akan terus bertambah. Nah, dari 156 ini kami tetap harus berharap dan mengukur. Kita harus tegas bahwa 156 harus taat melapor. Harus taat melapor. Kondisi saat ini dari 156 baru 25 yang taat melapor sesuai data kami. Nah, ini rendah sekali. Rendah sekali pencapaiannya. Untuk itu kami hadirkan aplikasi web Mantap ini supaya itu tidak lagi menjadi alasan klasik bahwa laporan ini sulit dibuat, jauh disampaikan dan sebagainya. Sulit apa? Karena mungkin faktor ketidaktahuan mereka terkait dengan sistem pelaporan ini. Makanya kami menghadirkan aplikasi ini supaya semua persoalan-persoalan yang tadi terkait dengan pelaporan itu bisa diatasi, dan tujuan kami adalah bahwa lingkungan tetap lestari dengan pemantauan kami melalui aplikasi. Kembali lagi ya Pak, tujuan aplikasi ini lebih ke efektif dan efisien. Menjawab pertanyaan-pertanyaan, kendala-kendala yang selama ini pelaku usaha selalu keluhkan ya Pak ya. Berarti intinya tidak ada alasan untuk tidak melapor. Bagaimana Bapak melihat perkembangan pengelolaan lingkungan hidup sendiri oleh pelaku usaha di Maluku hingga saat ini setidaknya? Saat ini pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan ketentuan pemberian izin tadi, ya mereka pada prinsipnya melakukan sesuai dengan izin atau persetujuan yang diterima. Tetapi untuk kita mengetahui bahwa pengelolaan lingkungannya itu tertib atau sesuai ketentuan dan pemantauannya juga sesuai ketentuan, harus melalui tahapan pelaporan ini. Itu kami tidak bisa langsung on the spot ke setiap pemegang izin, tetapi kami harus mendapatkan laporan terlebih dahulu, bahwa dari laporan itu kami bisa melakukan evaluasi. Nah, di situ bisa kita katakan bahwa apakah memang mereka taat dalam mengelola lingkungan dengan baik atau tidak taat dalam mengelola lingkungan. Itu poinnya Pak. Jadi lewat pelaporan itu, Dinas Lingkungan Hidup sendiri menilai di situ, mengevaluasi di situ. Sudah sangat cukup jelas Pak, beta sangat tangkap poinnya dalam arti kegunaan dari aplikasi Mantap, kegunaan untuk sebagai pelaku usaha sendiri, tentang dampak lingkungan, semua tadi Bapak sudah jelaskan. Harapan apa untuk pelaku usaha kegiatan di Maluku terkait tanggung jawab mereka melakukan pengelolaan lingkungan hidup? Silakan Pak, closing statement. Kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengajak kepada semua pemegang izin persetujuan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Maluku untuk taat melapor, karena dari taat melapor itulah bisa kami mulai dengan mengatakan bahwa mereka taat mengelola lingkungan. Karena tidak taat melapor, berarti kami bisa mengatakan bahwa mereka tidak serius untuk mengelola lingkungan di Maluku. Untuk itu kami berharap bahwa mari kepada semua penanggung jawab usaha dan kegiatan yang ada di Provinsi Maluku untuk taat melapor melalui aplikasi Mantap. Mari taat melapor untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan dan kelestarian lingkungan di Maluku. Dan ini juga aplikasi ini terakhir kami harus sampaikan bahwa ikut juga mendukung misi kelima dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, yaitu pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang etis, responsif dan bertanggung jawab. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya, perbincangan yang sangat menarik Pak, mudah dipahami, dan untuk pelaku usaha sendiri
Pak Sekretaris sudah jelaskan dan beta rasa itu sangat-sangat mudah dipahami untuk tujuan dan dampak terhadap serta reward and punishment-nya juga ada di situ. Terima kasih Pak sudah main-main datang sini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Mungkin kemudian kita bisa obrolin lagi. Mungkin ada inovasi-inovasi dari dinas juga. Terima kasih Pak sekali lagi. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dimulai dengan membuat akun mantap melalui pendaftaran pada website maritaatmelapor.com. Selanjutnya mengisi bagian pendahuluan berupa informasi umum terkait identitas usaha atau kegiatan, memilih jenis laporan yang akan disampaikan, memuat titik koordinat lokasi usaha atau kegiatan, mengunggah deskripsi kegiatan dan informasi perkembangan lingkungan sekitar, mengunggah pelaksanaan UKL, UPL atau RKL, RPL, dan hasil evaluasinya, mengunggah kesimpulan dan dokumen lampiran. Selanjutnya, pejabat pengawas memeriksa laporan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada pengguna. Terima kasih Ibu atas inovasi mantap yang sangat bermanfaat bagi kami. Selaku pelaku usaha dari Kabupaten Kuta, kami merasa sangat terbantu dengan adanya mantap. Betul sekali Pak, aplikasi ini telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dan kepada para pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Kami menunggu pelaporan Bapak melalui aplikasi Mantap. Siap, terima kasih. Kami, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, menghimbau kepada seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan yang ada di Maluku untuk taat menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Tanggung jawab saudara untuk terus berkontribusi bagi kelestarian Maluku ke depan. Mari taat melapor, mantap memang mantap.